Tumpah Palapa, satukan Nusantara. Selamat datang di channel Dewi Surya 2. Apa yang membuat Kerajaan Majapahit diakui sebagai puncak kejayaan maritim di Nusantara? Mari kita telusuri rahasia keberhasilannya. Armada Majapahit tidak hanya menjadi yang terbesar di Asia Tenggara, tetapi juga lebih besar dan lebih kuat dibandingkan armada Cina pada masa itu. Bagaimana mereka mencapainya? Temukan jawabannya dalam video ini. Tetapi sebelumnya jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan lonceng ya guys. Dalam berbagai kisah dan sumber sejarah mengenai Majapahit, nama Empu Nala atau Laksamana Nala dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam kekuatan militer kerajaan. Ia sering digambarkan sebagai tokoh yang memiliki kemampuan dalam strategi perang, terutama dalam bidang kemaritiman. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk sekitar abad ke-14, Majapahit berkembang menjadi salah satu kekuatan politik terbesar di Nusantara. Majapahit tidak hanya mengandalkan kekuatan pasukan darat, laut mempunyai arti yang sangat penting. Mengapa? Karena wilayah Nusantara terdiri dari ribuan pulau. Untuk menghubungkan pusat kerajaan dengan berbagai wilayah kepulauan dibutuhkan kemampuan pelayaran yang tinggi. Armada laut dapat digunakan untuk mengangkut pasukan, membawa persediaan, menjaga jalur perdagangan, dan melakukan ekspedisi ke wilayah lain. Disinilah sosok Nala menjadi menarik. Dalam tradisi sejarah populer, Nala sering disebut sebagai Panglima Angkatan Laut Majapahit yang memiliki peranan besar dalam ekspansi maritim kerajaan. Namun perlu dicatat, sumber primer mengenai dirinya tidak sebanyak informasi mengenai tokoh seperti Gajah Mada atau Hayam Wuruk. Karena itu, sebagian kisah mengenai Laksamana Nala perlu dipahami secara hati-hati. Majapahit berkembang di Jawa Timur, namun pengaruh politik dan ekonominya tidak berhenti di Pulau Jawa. Jalur laut menjadi salah satu penghubung utama dunia kepulauan. Pelabuhan-pelabuhan menjadi tempat bertemunya pedagang dari berbagai wilayah. Kapal-kapal membawa beras, rempah-rempah, hasil hutan, kerajinan, dan berbagai komoditas lainnya. Para pelaut Nusantara telah memiliki tradisi pelayaran jauh sebelum munculnya Majapahit. Mereka memahami angin musim. Mereka mengenal arus laut. Mereka mengetahui jalur pelayaran antar pulau. Pengetahuan seperti inilah yang menjadi modal penting bagi kekuatan maritim kerajaan. Dan salah satu jenis kapal yang kemudian terkenal dalam berbagai catatan mengenai pelayaran Asia Tenggara adalah Jung Jawa. Jung merupakan jenis kapal besar yang digunakan oleh pelaut Nusantara. Catatan para penjelajah dan penulis asing menggambarkan kapal-kapal dari kawasan Asia Tenggara sebagai kapal yang besar dan mampu membawa banyak muatan. Jung Jawa memiliki karakteristik yang berbeda dengan kapal Eropa yang muncul beberapa abad kemudian. Kapal-kapal tradisional Nusantara menggunakan teknik konstruksi yang sangat khas. Salah satu cirinya adalah penggunaan papan-papan lambung yang disatukan dengan teknik pasak dan ikatan tertentu, bukan semata-mata mengandalkan paku besi seperti kapal modern. Kapal dibuat untuk menghadapi kondisi laut tropis. Dengan lambung yang kuat dan kemampuan membawa muatan besar, kapal-kapal tersebut dapat digunakan untuk perdagangan maupun perjalanan jarak jauh. Bayangkan sebuah Jung Jawa mendekati pelabuhan. Lambungnya menjulang tinggi di atas permukaan air.
Tiang-tiang besar berdiri di atas geladak. Layar terbentang menangkap angin musim. Di dalamnya terdapat pelaut, awak kapal, barang dagangan, persediaan makanan, dan mungkin pula pasukan. Kekuatan angkatan laut tidak hanya ditentukan oleh ukuran kapal. Yang lebih penting adalah kemampuan mengoperasikan armada. Sebuah kerajaan maritim membutuhkan pelaut yang memahami navigasi. Mereka harus mampu menentukan arah, membaca perubahan angin, memanfaatkan musim, dan mengetahui karakter perairan yang dilewati. Dalam peperangan, armada juga membutuhkan strategi. Kapal-kapal dapat digunakan untuk mengangkut pasukan menuju suatu wilayah. Armada dapat melakukan blokade terhadap pelabuhan. Kapal juga dapat digunakan untuk menjaga jalur perdagangan. Karena itu, penguasaan laut berarti penguasaan jalur komunikasi dan ekonomi. Jika kita membayangkan armada Majapahit, jangan membayangkan satu kapal saja. Bayangkan sebuah armada yang terdiri dari kapal dengan berbagai ukuran dan fungsi. Ada kapal besar untuk mengangkut pasukan dan barang. Ada kapal yang lebih kecil untuk melakukan pengintaian. Ada kapal pendukung dan mungkin terdapat kapal yang dipersiapkan untuk menghadapi pertempuran. Namun, bagaimana dengan persenjataan? Disinilah muncul nama yang sangat menarik dalam sejarah teknologi Nusantara, Chet Bang. Chet Bang dikenal sebagai salah satu jenis senjata api tradisional yang berkembang di Nusantara. Senjata ini pada dasarnya merupakan meriam berukuran relatif kecil hingga sedang yang menggunakan teknologi pengecoran logam. Dalam sejumlah pembahasan sejarah, Chet Bang sering dikaitkan dengan teknologi militer Majapahit. Ada pula hubungan dengan perkembangan teknologi bubuk mesiu di Asia. Chet Bang dapat dipasang pada kapal maupun digunakan dalam pertempuran di darat, tergantung jenis dan ukurannya. Bentuknya tidak selalu sama. Beberapa rekonstruksi menggambarkan Chet Bang dengan tabung logam dan bagian belakang yang memungkinkan senjata tersebut ditempatkan pada dudukan. Namun penting untuk memahami bahwa tidak semua gambaran Chet Bang yang beredar di internet dapat dianggap sebagai gambaran pasti dari senjata Majapahit. Rekonstruksi sejarah mempunyai keterbatasan. Bukti arkeologis yang ditemukan menunjukkan bahwa masyarakat Nusantara memang mengenal teknologi senjata berbasis mesiu. Tetapi detail mengenai jumlah Chet Bang yang dimiliki Majapahit, konfigurasi armada, serta penggunaannya dalam setiap pertempuran tidak selalu diketahui secara pasti. Sekarang, mari kita bayangkan sebuah adegan. Laut Jawa terbentang luas. Angin musim bertiup dari arah tertentu. Sebuah armada bergerak perlahan. Di depan terlihat kapal-kapal pengintai. Di belakangnya terdapat kapal-kapal besar. Salah satu ujung Jawa memiliki lambung tinggi dan geladak yang luas. Para pelaut bekerja mengatur layar, pasukan bersiap, dan di bagian kapal tertentu terdapat senjata seperti Chet Bang. Ketika terjadi pertempuran, kapal tidak hanya menjadi alat transportasi, kapal menjadi benteng bergerak. Awak kapal harus mampu mengendalikan layar, mengarahkan kapal sekaligus menghadapi musuh. Inilah yang membuat perang laut sangat berbeda dari perang darat. Angin dapat menentukan arah, gelombang dapat mengubah posisi kapal. Kesalahan kecil dapat membuat kapal kehilangan keseimbangan. Karena itu, seorang pemimpin armada harus memahami bukan hanya strategi perang, tetapi juga laut. Bagi masyarakat Nusantara masa lalu, laut bukanlah penghalang. Laut adalah jalan raya. Pulau-pulau yang terpisah oleh lautan justru terhubung melalui jalur pelayaran. Kapal membawa manusia, barang, berita, dan kebudayaan
dari satu tempat ke tempat lain. Karena itu, kekuatan maritim sangat penting bagi kerajaan seperti Majapahit. Pengaruh sebuah kerajaan di kepulauan tidak selalu berarti bahwa setiap wilayah diperintah langsung dari pusat kerajaan. Hubungan politik pada masa itu dapat berbentuk berbagai macam. Ada perdagangan, ada hubungan diplomatik, ada penghormatan politik, ada pula ekspedisi militer. Karena itu, ketika berbicara tentang kekuasaan Majapahit atas Nusantara, kita harus berhati-hati. Tidak semua wilayah yang disebut dalam sumber-sumber Majapahit harus dipahami sebagai provinsi yang diperintah langsung seperti sistem negara modern. Dunia politik abad ke-14 mempunyai sistem hubungan yang berbeda. Kisah Laksamana Nala, Jung Jawa, dan Cetbang membawa kita kepada satu kesimpulan penting. Nusantara memiliki tradisi maritim yang sangat panjang. Kemampuan membuat kapal besar bukan sesuatu yang muncul secara tiba-tiba. Ia merupakan hasil pengalaman berabad-abad masyarakat kepulauan dalam membaca laut. Para pembuat kapal memahami kayu, para pelaut memahami angin, para navigator memahami arah, dan para prajurit mengembangkan berbagai jenis persenjataan untuk menghadapi ancaman. Majapahit hanyalah salah satu bagian dari perjalanan panjang sejarah maritim Nusantara. Sebelum dan sesudah Majapahit, berbagai kerajaan dan masyarakat kepulauan juga membangun tradisi pelayaran mereka sendiri. Laksamana Nala menjadi salah satu nama yang terus dikenang dalam kisah kejayaan maritim Majapahit. Jung Jawa menjadi simbol kemampuan pelaut Nusantara membangun kapal besar dan melakukan pelayaran jauh. Sementara Cetbang menjadi salah satu bukti bahwa teknologi senjata berbasis mesiu telah dikenal di kawasan Nusantara pada masa lampau. Tetapi sejarah bukan sekadar cerita tentang kejayaan. Sejarah adalah usaha untuk memahami apa yang benar-benar terjadi berdasarkan bukti. Karena itu, antara fakta, sumber tertulis, bukti arkeologi, dan cerita populer harus selalu dibedakan. Yang jelas, satu hal tidak dapat dipungkiri, Nusantara adalah dunia kepulauan yang memiliki tradisi maritim luar biasa. Dan ketika layar Jung Jawa mengembang diterpa angin, ketika para pelaut membaca arah bintang, dan ketika armada bergerak melintasi lautan, kita dapat melihat jejak sebuah peradaban yang menjadikan laut bukan sebagai batas, melainkan sebagai jalan menuju dunia. Jika Anda menyukai kisah sejarah Nusantara seperti ini, jangan lupa subscribe channel Dewi Surya 2, tekan tombol like dan nyalakan lonceng notifikasi. Sampai bertemu kembali dalam kisah sejarah Nusantara berikutnya. Salam sejarah, salam Nusantara.